Hai sobat, jumpa lagi di channel Anak Kuliah. Sobat apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Di video ini, kita akan bahas mengenai pendapatan. Ketika mendengar kata ini, apakah yang pertama kali muncul di pikiranmu? Mungkin ada yang berpikir tentang uang, ada juga yang berpikir tentang gaji. Sangat beragam bukan? Nah, sebelum kita membahasnya, terlebih dahulu subscribe channel YouTube ini ya sobat, agar nantinya Mimin juga dapat income. So, kalau udah subscribe, yuk kita bahas. Eits, entar sobat, sebelum kita ke jenis-jenis income, apakah sobat tahu pengertian income atau pendapatan? Kalau belum, nih Mimin jelasin. Jadi, pendapatan ialah uang yang diterima seseorang atas imbalan setelah mereka menyediakan barang, jasa, atau melalui modal investasi. Namun, kebanyakan orang sering mengartikan pendapatan sebagai gaji. Setelah ia sudah melakukan suatu pekerjaan, maka nantinya perusahaan akan membayar dengan uang. Tentunya hal ini tidak salah ya sobat. Namun, pendapatan bukan hanya tentang gaji loh. So, langsung aja berikut jenis-jenis income atau pendapatan. Ada active income. Active income ialah penghasilan yang diperoleh dari aktivitas pekerjaan atau profesi seseorang. Atau pengertian singkatnya, active income ialah penghasilan yang didapatkan dari bekerja atau berusaha secara aktif dan rutin dilakukan aktivitasnya. Jadi, kamu sudah menukarkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mendapatkan penghasilan. Nah, biar kamu makin paham lagi, Mimin kasih contoh deh. Misal, Bapak Gozali kerja di perusahaan PT Cinta Sejati. Setelah sebulan bekerja, Pak Gozali akan diberi gaji sebagai bentuk apresiasi atas waktu, tenaga, dan pikiran yang sudah dicurahkannya ke perusahaan sesuai kesepakatan di dalam kontrak perjanjian kerja. Kemudian, ketika Pak Gozali tidak bekerja atau tidak berusaha, maka ia tidak akan mendapat apa-apa. Nah, active income bisa kamu dapatkan dari gaji. Kalau ini sudah pasti sobat, dimanapun kamu bekerja, lalu kamu mendapatkan gaji, maka itu active income. Kemudian, bisa juga dari tips, komisi, dan bonus. Selain itu, bisa juga didapatkan dari part-time. Terus Min, kalau pengusaha gimana? Tergantung sobat. Nah, kalau bisnisnya masih kamu kerjakan sendiri, atau kamu masih terlibat langsung dalam bisnis itu, maka masih dalam kategori active income. Mimin kasih contoh nih, misal, Dokter Gozali membuka praktek, dan pas ada pasien, dia langsung memeriksa pasien. Lalu kemudian dia menerima pendapatan. Nah, maka itu masih active income. Namun, jika Pak Gozali tidak membuka praktek, maka ia tidak mendapat penghasilan dikarenakan ia tidak sedang bekerja atau membuka praktek. Selanjutnya, yang kedua ada passive income. Banyak kaum milenial sekarang berusaha bagaimana caranya agar bisa membangun passive income untuk menghasilkan uang. Jadi, apakah itu passive income? Seperti namanya, yaitu pasif, berarti bersifat menerima saja dan tidak aktif. Atau dapat dikatakan sistem yang bekerja untukmu. Walaupun kamu berhenti bekerja, tapi uang tetap terus mengalir kantongmu. Atau sering kita dengar, walau tidur tapi uang tetap bekerja buat kita. Lalu, gimana caranya agar bisa mendapat passive income, Min? Nah, beberapa cara agar kamu dapat passive income ialah dengan cara investasi. Misal, Pak Gozali punya rumah kosong, maka dia bisa buat rumah itu jadi kos-kosan. Kemudian, cuma duduk-duduk di rumah, setiap bulannya Pak Gozali akan menerima uang dari anak kosnya. Ini bebas mau investasi kemana aja ya sobat. Bisa ke saham, deposito, properti, ataupun emas, dan lain-lain. Selain itu, passive income bisa kamu dapatkan juga dengan melakukan sewa kendaraan atau properti. Cara ini tentunya lebih mudah sobat. Nah, jadi itulah jenis-jenis income. Gimana? Udah makin paham sobat? Lalu di antara kedua jenis income itu, manakah yang paling penting? Tentunya keduanya sama-sama penting sobat. Terkadang, ada yang harus dapat active income dulu, baru bisa dapat passive income. Semua tergantung situasi dan kondisi kita ya. Yuk mulai sekarang belajar membangun passive income sejak awal. Agar di masa tua,
kita tidak membuat anak kita menjadi sandwich generation. Jadi, di hari tua, kita bisa tetap produktif, melakukan apa yang kita senangi, tanpa memikirkan uang lagi sebagai orientasi kita dalam melakukan kegiatan. Namun, alangkah lebih baiknya sih, jika memiliki keduanya ya sobat. Hahaha. So, sekian dulu video dari Mimin. Jika dari penjelasan tadi ada yang tidak pas, boleh komen di bawah ya guys. Jika kamu suka video ini, jangan lupa like dan share. Dan jangan lupa juga sobat untuk subscribe channel YouTube ini, follow juga Instagram kita, Twitter, Facebook, dan TikTok kita.